cerita, malu-maluin. Betul nggak? Karena uang itu belum selesai dicetak, dikeluarkan. Jadi nggak laku. Sama dengan kebenaran ini. Satu sisi kebenaran, berkat-berkat, janji-janji, betul. Tapi hanya mempercayai yang satu itu, yang satu masih blank, masih kosong. Maka kebenaran itu tidak akan mampu memerdekakan kita. Mengerti sekarang? Dua sisi ini harus selalu bersama-sama dalam hidup kita. Jadi tidak boleh tidak. Nah, di sini kita melihat ada perdebatan antara doa Bapa kami. Yang satu kalimatnya, salah satu kalimatnya berbunyi, dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Masih ingat kata itu? Dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Tapi mengapa doanya Paulus, doanya Daud itu nantang? Ujilah aku, coba aku. Nah, yuk. Mana yang benar? Saudara, sedikit sekali orang Kristen berani nyanyi dengan bangga. Ujilah aku Tuhan. Kalau pas nyanyi lagi itu cuma bergumam. Kenapa? Karena dia takut. Nah, lalu mana yang benar? Dua-dua benar. Karena itu dua sisi mata uang tadi. Hanya saja beda kelas. Walaupun kita sudah nggak kuliah lagi yang sudah tua-tua ini, tapi kita pasti tahu dengar ceritanya anak-anak. Saudara, waktu masih SD, SMP, SMA, ya, lihat, kalau guru memberi pengumuman, anak-anak minggu depan ulangan, nggak ada anak-anak SD, SMP, SMA yang hore, ulangan, nggak ada, pasti ngomel, ulangan lagi, betul? Itu SD, SMP, SMA. Tapi kalau sudah mahasiswa, dosennya, profesornya sibuk karena ngerangkap kerjaannya. Nah, ini mahasiswa ini nggak sabar. Kapan ujiannya ini? Betul nggak? Lalu mahasiswa harus datang cari profesornya, nantang. Sudah siap? Kenapa nggak diuji? Betul nggak, saudara? Cepat jawab ini, diam saja. Nah, pertanyaannya, engkau SD atau mahasiswa? Itu saja sudah. Jangan jawab nanti malu ketahuan, dalam hati saja. Jadi doa Bapa kami jangan diulang-ulang terus. Masa di SD 70 tahun gak selesai-selesai? Bosan gurunya. Mungkin sudah mati duluan juga kalau 70 tahun SD terus. Nah, sudah waktunya kita di perguruan tinggi. Amin. Kalau memang kita sudah siap atas ujian-ujian yang kita harus hadapi, bukan sombong, bukan nantang. 2 tahun terakhir ini, saudara, sudah tren di Indonesia ada istilah semester pendek. Nah, satu pihak kalau anak-anak saya bilang ikut semester pendek, biasanya kalau yang pertengahan ini, saya tuh senang, saudara, ngirit jadinya, cepat selesai. Tapi terus terang saya tuh meragukan. Karena mutu dan kualitas pendidikan Indonesia ini bahaya sekali. Ini mereka para dosen pada buat semester pendek, perguruan tinggi pada buat semester pendek ini memang memintarkan mahasiswa cepat-cepat selesai atau mau cepat dapat duit. Saya nggak tahu yang mana ini. Tapi saya memang dorong anak-anak saya cepat ambil semester pendek sudah, sehingga nggak lama-lama lagi. Mutu tergantung diri kita. Mau bagaimana nanti? Nah, saudara, kalau mahasiswa diberi semester pendek, berarti ujiannya lebih banyak nggak? Siapa jawab? Ya lebih banyak juga. Nah, maka itu dua hal ini harus seimbang dalam kehidupan kita. Setuju? Tidak boleh cuma satu sisi saja, berkat saja atau aniaya saja. Tidak bisa. Inilah kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Dengan cara itu kedewasaan kita akan lebih nyata dan lebih indah di dalam Tuhan. Karena menyenangkan sekali hidup seperti itu. Saya akan berikan contoh tentang Paulus. 2 Korintus 11. Mulai hari ini, saudara, masing-masing kita, apalagi hamba-hamba Tuhan, harus berani punya daftar ini.
Sering kita mendengar kesaksian-kesaksian adalah kesaksian keberhasilan, kesaksian pertolongan Tuhan, kesaksian ini. Berapa banyak kita dengar kesaksian nama Tuhan, oh diberkati mobil, diberkati ini, diberkati itu. Saudara, tapi mari hari ini ada keseimbangan dalam diri kita. Paulus punya daftar pengalaman, bukan pengalaman pelayanan yang hebat-hebat, tapi daftar yang aneh dan mengerikan. 2 Korintus 11 mulai ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. 1. Aku lebih banyak. Bagaimana? Berjerih lelah. Lebih sering tidur di hotel. Enggak. Hotel Prodeo. Iya di sini. Ngerti kata itu? Lebih sering di dalam penjara, didera, dicambuk di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali aku disesah. Maaf, orang Yahudi. Setiap kali itu 40 kurang 1 pukulan, itu 39 kali. Jadi kalikan. Kalau 5 kali disesah, dan setiap kali sesan itu 39 cambukan. Dan setiap cambukan itu ada mata kail atau duri di ujungnya. Tergantung tentara itu mikirnya apa hari itu. Kalikan 5 kali 39 dikalikan berapa duri. Berarti punggungnya hancur sudah. Lanjut, belum selesai. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari bakpao. Enak kalau dilempari bakpao. Dilempari apa saudara? Bukan spon atau busa, batu. Bayangkan. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan bayangkan sudah sebanyak itu daftar penderitaannya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Coba bayangkan masih berapa banyak lagi daftar ini. Tidak menyebut banyak hal lain lagi. Jangan tutup dulu. Orang-orang Kristen yang tekanannya kepada berkat, Tuhan baik, pasti akan bertanya, kalau begitu Paulus itu hamba Tuhan atau bukan? Masa kalau hamba Tuhan sependeritaannya begitu berat? Sebab konsep teologi kemakmuran mengatakan orang Kristen tidak boleh miskin. Oh, itu goblok pendeta itu yang ngomong itu. Bagaimana orang-orang Kristen di negara-negara komunis itu? Teologi kemakmuran mengatakan kalau orang Kristen miskin pasti ada dosa. Jahat sekali perkataan itu. Belasan tahun yang lalu doktrin itu masuk ke Indonesia. Berapa kali kita dengar khotbah. Setelah sekian bulan ke gereja ini, dari yang naik motor akan langsung naik mobil. Saya pernah dengar khotbah seperti itu. Saya langsung keluar saudara. Itu pasti setan yang ngomong. Karena tidak diimbangi dengan kebenaran. Tadi malam saya ada di sebuah kebaktian. Saudara, Pak yang khotbah Pak Bengki Andu. Dia nyanyikan sebuah lagu yang lama kita sering nyanyikan. Kata terakhir lagu itu begini. Mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Tapi gereja zaman sekarang merubah. Mencari domba yang lesat. Oh betul juga. Kami tertawa dengan dia khotbah itu. Siapa itu domba lesat? Yang kaya-kaya itu. Lesat. Saudara lihat firman ini.